Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Nazar Muhammad. Ya, kembali pada kesempatan kali ini saya akan membahas ya terkait dengan beberapa hal ya yang sering didiskusikan atau ditanyakan ya terkait dengan pelaksanaan ujian kinerja ya atau uji kinerja UKP PPG tahun 2024 ya. Oke, baik Bapak Ibu. Yang pertama adalah kita lihat, Pak, bolehkah video diupload dalam format MOVI? Jadi ini jawabannya adalah tidak boleh. Ya, jadi video harus diunggah dalam format MP4. Alasannya kenapa, Pak? Ini ketika kita bilang tidak boleh, pasti ditanya alasannya kenapa. Karena kalau diupload dalam format MP4, itu adalah format yang umum dan cocok untuk diakses oleh semua jenis device. Ya, sedangkan Movi ada device-device yang ya, nggak bisa mengakses atau ketika play nanti dia nggak mau jalan videonya, gitu ya, nggak bisa ditonton videonya, ya, sehingga ya itu harus diunggah dalam format MP4, ya, harus dalam format MP4 pada saat diunggah ke Google Drive. Oke. Oh Pak, kami kan rekamnya menggunakan HP iPhone. Misalnya, ya silahkan, nggak ada masalah. Tapi kalau nanti formatnya bukan MP4, dikonversi dulu menjadi MP4. Ya, nggak boleh diunggah dalam format MOVI. Itu yang pertama. Jelas ya? Oke, nah selanjutnya, Pak, bolehkah video dikompres? Silahkan, boleh dikompres. Ya, boleh video itu dikompres, tujuannya untuk memperkecil ukuran data. Ya, jadi kalau sebelumnya mungkin 20, katakanlah misalnya jangan 20 ya kebesaran ya, 15 giga videonya. Wow, besar sekali. Ya, maka saya silahkan dikompres. Tapi tetap outputnya masih dalam bentuk MP4. Ya, setelah dikompres masih dalam bentuk MP4. Ya, dan hasil kompresnya itu yang MP4. Nggak boleh dalam bentuk yang lain. Oh Pak, kami kompres dalam bentuk zip, kompres dalam bentuk WinRAR atau bentuk RAR. Boleh nggak Pak? Tidak boleh. Ya, jadi jangan Bapak Ibu sesekali nanti mengupload hasil kompres video dalam bentuk zip. Jangan diupload dalam bentuk RAR. Jangan juga diupload dalam bentuk WinRAR. Ya, tetap setelah kompres outputnya itu harus dalam bentuk MP4 yang diunggah nanti ke Google Drive dalam bentuk MP4. Alasannya kenapa? Ya, sesuai dengan pertanyaan di poin 1 tadi. Oke, Bapak Ibu, jelas ya? Oke, kita harapkan nanti nggak ada masalah lagi nih tentang kompres mengkompres. Karena dari pengalaman piloting sebelumnya, ketika kami menyebutkan boleh dikompres karena video besar, maka peserta mengkompres dalam bentuk zip, RAR, WinRAR. Alhasil apa? Gak bisa diakses oleh penguji. Nah, kalau nggak bisa diakses oleh penguji, tidak bisa dinilai. Kalau nggak bisa dinilai gimana? Ya, jadi tahu sendirilah jawabannya ya. Jadi tolong ikuti arahan kami. Tetap unggah dalam bentuk MP4, walaupun itu adalah hasil kompres. Oke, Bapak Ibu, lanjut lagi pertanyaan ketiga. Pak, saya terpanggil di PPG sebagai guru sejarah. Saya terpanggil di PPG sebagai guru ekonomi. Saya terpanggil di PPG sebagai guru biologi. Saya terpanggil di PPG sebagai guru matematika. Bolehkah praktek mengajar di SD? Boleh nggak? Jawabannya adalah kalau seandainya Bapak Ibu terpanggil di PPG sebagai guru dalam rumpun SMP atau SMA, guru sejarah, guru matematika, guru bahasa Inggris, guru bahasa Indonesia, guru biologi, guru fisika, kimia, dan seterusnya dan seterusnya. Itu jangan buat praktek pembelajaran lalu direkam di SD. Jangan, nggak boleh. Kenapa?
Yang pertama adalah untuk rumpun-rumpun yang saya sebutkan tadi, untuk bidang studi yang saya sebutkan tadi, itu rubriknya memang dirancang untuk pembelajaran di SMP atau SMA, bukan pembelajaran di SD. Itu Bapak Ibu, ya. Jadi di pengalaman sebelum pada UKIN piloting sebelumnya itu ada yang seperti itu. Beliau itu guru sejarah, guru bahasa Indonesia, guru PPKN, guru matematika, ya. Buat videonya di SD nggak sesuai, ya, sehingga menyebabkan rendahnya skor penilaian oleh penguji nanti, ya. Nah, jadi silakan Bapak Ibu dari bidang studi sejarah, geografi, ekonomi, biologi, matematika, fisika dan lain-lain di bawah rumpun SMA, buat videonya itu minimal di SMP, ya. Video minimal dibuat di SMP. Lebih baik lagi apabila Bapak Ibu buat di SMA. Jadi cari sekolah lain. Kalau sekarang Bapak Ibu mungkin terpanggil P3K-nya di SD, sekarang udah bertugas di SD, ya. Nah, itu tetap buat videonya di SMP atau SMA untuk bidang-bidang studi yang saya sebutkan tadi, ya. Lain halnya kalau memang Bapak Ibu adalah jurusan lulusan S1 PGSD, maka ya aman buat videonya tinggal buat di sekolah dasar di PGSD. Gitu ya Bapak Ibu ya. Jadi saya ulangi, bagi Bapak Ibu yang jurusan S1-nya adalah sejarah, geografi, ekonomi, biologi, matematika, fisika, bahasa Inggris, bahasa Indonesia dan seterusnya, ya, di bawah rumpun SMP, SMA, ya, maka silahkan buat praktek pembelajaran di SMP atau SMA. Ya, jangan buat di sekolah dasar. Jangan buat di SD. Jelas ya Bapak Ibu? Jangan buat di SD. Untuk bidang studi yang saya sebutkan tadi. Oke, kita lanjut ya. Jelas. Oke. Nah, selanjutnya, Pak, kalau saya buat video di sekolah lain, bukan tempat saya bertugas sekarang, siapa yang nanti akan menandatangani modul ajar saya sebagai bentuk pengesahan dari modul ajar atau RPP saya? Siapa? Nah, jawabannya adalah yang menandatangani modul atau RPP Bapak Ibu itu kepala sekolah tempat Bapak Ibu membuat video atau tempat Bapak Ibu melakukan praktek pembelajaran. Jelas? Oke, selanjutnya Bapak Ibu. Oke. Ini ada pertanyaan yang kelima nih. Mengapa peserta yang S1-nya pendidikan fisika tidak boleh melakukan praktek di SD? Tadi udah terjawab, ya. Karena dalam uji kinerja PPG, ya, fisika itu ada pada rumpun pelajaran SMP SMA. Tidak diajarkan spesifik di SD, bahkan di SMP pun fisika diajarkan dalam mata pelajaran IPA bersama dengan biologi. Ya, jadi bagi Bapak Ibu, kami sarankan sebaiknya kalau fisika itu di SMA. Ya. Oh, Bapak Ibu kami sulit mencari sekolah SMA jauh misalnya, maka sekurang-kurangnya silahkan Bapak Ibu usahakan di SMP. Tidak boleh di SD. Jelas ya Bapak Ibu ya? Jelas. Oke. Nah, selanjutnya Bapak Ibu. Pak, saya guru PJOK, guru pendidikan jasmani olahraga kesehatan. Ya kan? Sebaiknya di manakah saya melakukan praktek? Di luar ruangan atau boleh dikombinasikan? Bagus nih. Jadi saya jawab ya. Nah, jadi untuk mata pelajaran PJOK, ya, maka sebaiknya sebagian besar durasi pembelajaran, durasi waktu, ya, yang diatur untuk proses pembelajaran itu sebaiknya sebagian besar di luar ruangan, Bapak Ibu. Ya, di luar ruangan. Ya. Boleh nggak kami kombinasikan? Selain di lapangan, ada juga dalam ruangan sebentar misalnya. Katakanlah waktu pembelajarannya 90 menit. Maka 15 menitnya kami mau di ruangan juga Bapak Ibu. Kami mau tunjukkan media. Misalnya media cara menendang bola. Kami tunjukkan di video dulu pakai infocus juga kami, pakai proyektor. Boleh. Agar ada adaptasi teknologi Bapak Ibu. Ya. Nah, jadi silahkan dikombinasikan. Boleh Bapak Ibu ya.
Oke, Bapak Ibu. Selanjutnya, ya terima kasih atas atensi dan partisipasinya. Itu adalah beberapa pertanyaan yang sering ditanyakan ya terkait dengan pelaksanaan UKIN UKP PPG tahun 2004 ya. Terima kasih Bapak Ibu, semoga sukses dan semoga lulus. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.